Iya nih dok, sekarang kan kita mau bahas tentang kehamilan di trimester 1 sama tanda-tanda kehamilan ya dok ya. Nah, Ya, barangkali dari para mom sekarang yang lagi nonton kita berdua, ini dokter di Klinik Mutiara Cikutra akan mengupas gitu. bentar ya aku ketawa-tawa temen aku ikutan nih, dasar. Iya, 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 nggak ada. Iya, Gitu. gimana Teh? Oke, dok, kayaknya kita bahas dulu ya dok ya. Untuk Ya. trimester 1 nih dok, rata-rata kan banyak ibu-ibu dengan keluhan apa ya, rasa tidak nyaman ya dok ya. Kayak misalnya dari bagian apa ya, fisik mungkin ya dok, agak berubah, sakit payudara, terus kayak apalagi ya dok, mual muntah. Mual muntah, ya. Itu hal yang wajar apa gimana ya dok? Ya, jadi mungkin dari tanda awal terjadi kehamilan ya. Mm-mm. Jadi kalau tanda awal terjadi kehamilan ini kita bagi nih, Tegema ada dua ya. Ada tanda pasti sama tanda mungkin ya. Nah, tanda pasti itu apa saja sih gitu. Tanda pasti hamil nih ya. Tanda pasti hamil itu kita sudah bisa mendengar bunyi jantung janin. Lalu sudah bisa melihat janin di dalam, itu semua bisa kita lihatnya dari ultrasonografi gitu, Tegem. Ya, tadi yang tanda pasti dari USG, terlihat adanya denyut jantung janin dan juga janinnya sendiri. Yang kedua itu tanda mungkin ya. Tadi yang pertama adanya keterlambatan haid, yang kedua adanya mual muntah. Nah, yang paling sering kan ya ini mual muntah. Kenapa sih bisa mual sama muntah? Karena pada saat hamil itu hormon-hormonnya meningkat. Ada hormon beta HCG meningkat, hormon estrogen, progesteron semua meningkat. Terutama yang menyebabkan mual muntah ini hormon beta HCG nih, dia yang menyebabkan mual sama muntah. Normal nggak sih mual sama muntah? Normal, tapi jika tidak berlebihan gitu. Jadi kalau yang berlebihan tuh mual muntah seperti apa? Misalnya mual muntahnya sampai 10 kali seharinya, itu udah nggak normal. Bisa bikin ibunya lemes, turun berat badan, itu nggak normal gitu. Terus ada nyeri-nyeri pada apa namanya perut, misalnya kram, itu masih normal, itu tanda mungkin hamil ya. Tapi kalau nyeri perutnya sudah hebat, nyeri perut hebat itu bukan hal yang normal lagi, harus sudah diperiksakan. Lalu apalagi mudah ingin ke toilet ya untuk buang air kecil, itu masih normal karena rahim itu membesar pada awal kehamilan sehingga menekan dari kandung kencing gitu. Jadi dia mudah ingin ke toilet untuk buang air kecil seperti itu. Kalau tanda-tanda hamilnya Tegem gitu. Topiknya menarik sekali ya dok ya. Iya nih, Berarti masih ngelek-ngelek ya? iya, tapi udah rada mending dibanding tadi. Dok, berarti untuk awal mah disarankan memang harusnya USG dulu ya dok ya. Jadi memang kalau misalnya sudah terlambat haid, kita kan curiga untuk ke arah kehamilan ya. Nah, itu memang sebaiknya ultrasonografi dulu, USG ya. Di USG sendiri nanti dia terlihat janinnya memang pada saat 5 minggu ke atas, Tegem. Jadi kalau misalnya usia kehamilannya di bawah 5 minggu, memang yang terlihat hanya penebalan dari dinding rahim. Makanya mungkin beberapa pasien selalu saya bilang nanti 2 minggu lagi kembali ya Bu, untuk memastikan tanda hamil itu. Karena tanda pasti hamil itu harus kita temukan gitu. Memang, jadi kalau di bawah 4 minggu atau di bawah 5 minggu memang untuk USG juga belum kelihatan sih kalau janinnya gitu. Terus pasien suka nanya
saya teh lagi hamil muda, terus rasanya kok kayak kram-kram, itu wajar atau gimana ya dok? Nah, kalau kram perut memang jadi kan kalau kehamilan itu terjadi ketika janinnya itu menempel pada dinding rahimnya itu, dia akan menyebabkan ada kram perut. Nah, itu masih wajar, masih normal. Kalau misalnya ada nyeri perut juga yang intensitasnya tidak terlalu hebat, itu masih normal karena janinnya mulai membesar gitu. Tapi kalau nyeri perutnya sangat hebat sampai ibunya harus minum obat nyeri sampai tidak bisa berjalan, tidak bisa beraktivitas, itu harus diperiksakan. Takutnya ada yang paling kita takutkan dari nyeri perut pada saat hamil muda itu adanya kehamilan di luar rahim, Tegem, gitu. Jadi itu harus diperiksakan ke dokter kandungan gitu. Kalau untuk kram-kram saja sih masih normal insya Allah ya gitu. Nah, dok, kalau misalnya yang mual muntah, penanganannya atau misalnya yang harus kita hindari biar kita nggak keterusan mual muntah untuk di trimester 1 ini, kita harus menghindari apa dok? Biar nggak. Jadi tadi kan mual muntah itu kan dia terjadi karena peningkatan hormon beta HCG ya. Dikatakan 60 hari setelah terjadinya kehamilan atau trimester 1 ya, itu beta HCG itu naik tinggi, memang akan menyebabkan mual muntah. Nanti ketika trimester 1 berlalu, beta HCG-nya turun. Nah, itu mual muntah juga akan mulai berkurang. Caranya itu memang normal ya, karena hormon itu. Yang pertama yang bisa kita lakukan, kenali dulu ini mual muntahnya normal atau tidak. Yang tadi saya bilang kalau normal itu kalau tidak normal itu mual muntahnya ya lebih dari 10 kali dalam 1 hari. Ibunya sampai dehidrasi, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak ada asupan sama sekali, dan juga berat badan turun. Kalau berat badan turun, ibu hamil itu nggak boleh ya. Nah, itu namanya hiperemesis. Jadi mual muntah yang tidak normal. Nah, kalau ini sudah harus sampai dirawat ke rumah sakit ya, ke dokter kandungan diperiksakan. Tapi kalau mual muntahnya masih pagi hari atau malam hari, misalnya 1-2 kali sehari, atau ketika biasanya tuh kalau gosok gigi tuh muntah gitu ya, itu masih normal. Itu cara menguranginya lah ya. Itu kan dari gejala perutnya ya. Dari gejala perut yang tidak nyaman akibat si hormon ini. Yang pertama, perutnya nggak boleh kosong, Tegem. Jadi diisi 2 jam sekali. Tapi porsinya kecil-kecil gitu. Jangan porsi langsung makan besar. Tapi misalnya ngemil lah ya. Mau ngemil apapun juga boleh. Lalu yang kedua, hindari hal-hal yang menyebabkan dia mual muntah. Misalnya bau-bauan. Kan ibu hamil tuh lebih sensitif terhadap bau ya. Jadi dia dihindarin bau-bauannya yang membuat dia mual atau muntah. Misalnya sih, ya ini stres, kita nggak boleh stres ya. Stres juga bisa menyebabkan mual sama muntah. Nah, stresnya harus dihindarin, dikurangin, istirahat yang cukup, dan bisa dengan asupan vitamin Tegem, yaitu vitamin B6 ya. Vitamin B6 atau vitamin B kompleks juga bisa mengurangi seperti itu. Dan juga ada nih kayak sekarang yang lagi alami ini kayak jahe, kunyit, itu bisa mengurangi mual muntahnya seperti itu. Kalau minum boleh nggak dok? Minum apa? Sirup-sirup gitu, kayak sirup ABC, sirup marjan gitu. Kalau misalnya nggak suka kayak minuman jamu, boleh nggak? Boleh, kalau sama aku mah boleh semua. Gak ada pantangan. Iya boleh. Maksudnya gini, kalau misalnya ibu hamil yang mual muntah itu, coba temuin sesuatu yang bisa bikin mualnya berkurang. Misalnya kalau dulu nih aku hamil, aku cobain nih biskuit gitu, apa gitu yang bisa enakin perut, atau enggak minuman apa gitu. Kalau misalnya dia masih kayak sirup-sirup kayak gitu mah boleh. Sebenarnya boleh apa aja. Gitu. Mungkin ini jadi pertanyaannya apa yang boleh, apa yang enggak ya? Nanti. Iya. Makanan yang boleh sama makanan yang enggak ya? Iya, gitu. Iya, jadi kalau makanan selalu sih saya bilang ke pasien tuh, makanan mah sebenarnya tidak ada yang dipantang sama sekali nggak boleh gitu ya.
Yang penting dia mateng, itu aja. Makanan yang mentah itu kan dia banyak mengandung kumannya. Nah itu kalau misalnya dimakan oleh ibu hamil takutnya infeksi, itu aja sih. Kalau makanan yang lainnya mah sisanya boleh. Misalnya mau mie sekalipun boleh, tapi porsinya dikurangin gitu. Sebenarnya makanan yang harus dikurangin tuh kayak mie, makanan-makanan junk food, makanan kopi gitu ya. Itu dikurangin, kalau emang mau banget ya nggak apa-apa, daripada ngeces gitu kan katanya ya, daripada anaknya nanti ngiler. Iya. Boleh gitulah, akhirnya mah 1 kali 2 kali seminggu boleh lah gitu ya. Mangga. Oke. Apalagi nih? Ini ya Allah, baru kali ini Dok. Aduh, ada live live IG bersama SPOG. Waduh. Aku SPOG-nya nggak ada kerjaan, jadi live IG aja. Udah diborong kemarin ya Dok ya? Oh, borong kemarin ya. Gimana? Ada lagi nih? Beberapa moms nanya, biasanya ya berapa minggu sih kita udah bisa mulai merasakan gerak bayi, terus bayi itu udah bisa didengar detak jantungnya itu usia berapa minggu, katanya gitu Dok. Oke, jadi gini, kalau gerak ini dulu ya, bunyi jantung anak ya. Bunyi jantung anak itu sebenarnya nih Tegema, kita kan umat muslim ya. Alhamdulillah seiring nih sama dari Al-Quran sama dari ilmu pengetahuan juga ternyata sama gitu. Jadi kan kalau di Al-Quran kita roh itu dihidupkan pada 4 minggu ya. Jadi memang hidup pada saat 4 minggu. Jadi secara teori pun jantung berdetak pada saat 4 minggu gitu, alhamdulillahnya ya. Namun kita bisa melihat dari ultrasonografi sendiri, kita mendeteksi detak jantung itu pada saat 7 minggu baru kedengerannya Tegem, karena kan keterbatasan alat ya. Jadi kalau Allah mah menciptakan 4 minggu teh udah berdetak gitu, tapi kalau kita bisa mendengarnya dari USG 7 minggu. Kalau misalnya lewat Dopton ya Tegem ya, yang lewat kalau mams mau tahu tuh bunyi jantungnya bisa di perut langsung gitu, bukan dari USG. Itu bisa kedeteksinya mulai kedengeran 11 minggu seperti itu. Kalau bunyi jantung anak. Kalau gerak janin sebenarnya sudah bergerak dia dari usia 12 minggu. Jadi dari USG kita bisa lihat nih 12 minggu tuh janin bergerak. Tapi kalau mamsnya sendiri, ibunya sendiri bisa merasakan itu sudah sekitar 16 minggu kalau udah anak lebih dari 1. Kalau misalnya anak pertama biasanya kerasanya 5 bulanan lah, di atas 4 bulan gitu, di atas 16 minggu baru kerasa kalau gerak janinnya sama ibunya gitu Tegem. Oke, sip. Dok, ada yang nanya nih Dok. Siap. Bentar. Pertanyaannya dari yang mana? Tos kakak katanya Dok. Kalau pola makan Bumil trimester 1 itu berapa kali sehari Dok? Normalnya kah sehari 3 kali atau bisa lebih dari itu? Gini, pola makan Bumil ya. Jadi Bumil ini sebenarnya hanya membutuhkan asupan tambahan 300 kilokalori ya dari asupan makanan biasanya. Jadi kalau mau kita pukul rata, kalau yang orang normal 300 kilokalori. Makan 3 kali lah, 1 kali sehari, tambah 1 kali lagi makannya. Jadi misalnya 3 kali sehari dengan 3 cemilan atau 2 cemilan gitu. Cemilannya boleh buah-buahan, boleh snack-snack gitu. Jadi tambahinnya cuma 300 kilokalori aja sebenarnya cukup. Jadi nggak kalau hamil bebas makan apa aja, sebenarnya enggak juga ya gitu. Jadi biar nantinya enggak terlalu banyak naik berat badannya, karena kalau naik berat badannya terlalu besar juga bisa menyebabkan penyulit pada
saat kehamilan gitu, seperti nantinya ada hipertensi atau darah tinggi, bisa atau kencing manis seperti itu. Melek ya. Ada lagi dok. Gimana lagi? Bentar dok. Melek. Buat moms yang belum bergabung, silahkan gabung di live IG story kita. Mutiara Ciputra sudah mulai live bersama Dr. Elsie SPOG di sini. Selamat sore. Iya, ada yang nanya nih. Ada yang nanya nih ya, Ini dok, pertanyaan. Ya. Nge-lag ya? Bentar dok. Banyak banget dok pertanyaannya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah dijawab ya. Dok, ini dok ya, ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari Mam Ristanti Marta Eka. Katanya, bentar dok, ke scroll. Dok, kalau sudah telat haid sampai 2 minggu lebih 2 hari, terus akhirnya haid, apa itu bisa menjadi pertanda mau hamil? Nah, kalau telat haid 2 minggu 2 hari habis itu haid, itu sih bukan pertanda mau hamil ya, ibu. Jadi memang haidnya nggak teratur ya. Kenapa harus dicari tahu kenapa 2 minggu ada telat haid? Apakah ada stres, apakah ada kenaikan berat badan, atau memang ada yang lainnya? Nanti dilihat aja selama 3 bulan siklus haidnya bagaimana. Gitu, Tegem. Dilihat siklusnya, kalau 3 bulan itu teratur, ya udah. Yang kemarin memang mungkin ada suatu hal, misalnya stres atau kenaikan berat badan. Tapi kalau dalam 3 bulan itu menjadi sudah tidak teratur, ya berarti kontrol ya Bu ya ke dokter kandungan untuk kita lihat ada masalah apa, kenapa haidnya tidak teratur gitu. Berarti kita harus tahu dulu siklus haid kita sebelumnya ya dok ya? Iya, itu penting banget siklus haid kita. Jadi siklus haid kita sebaik dicatat ya. Untuk saya selalu bilang sih ke pasien, siklus haid itu ada aplikasinya, Tegem ya. Apa aja tinggal tulis tuh di Google Play atau di App Store, menstruation, nanti keluar aplikasi. Nah, itu perlu banget. Karena kita mau lihat siklus haid kita teratur atau enggak, seperti itu. Kalau nggak teratur kan bisa pengaruh ke kesuburan juga, bisa pengaruh apakah ada penyakit lain yang menyebabkan itu nggak teratur gitu. Ada lagi? Ih, banyak dong. Ada dari Mams Anjen Gildan 16. Dok, boleh nggak sih minum hamil pakai es? Karena kalau tanpa es suka enek gitu katanya. Nah, gitu ya. Nah, kalau makan es itu kan ini mitosnya ya. Mitosnya itu katanya kalau minum banyak es bakal bikin anaknya jadi besar gitu. Nah, sebenarnya minum esnya apa dulu? Kalau minum esnya air putih mah ya nggak apa-apa, nggak akan jadi gede anaknya gitu. Tapi kalau minum esnya setiap harinya teh manisnya, iya tuh. Kan tadi penambahan bagusnya cuma 300 kilokalori. Kalau misalnya ibu mau minum es mah ya mangga aja, nggak ada larangan. Kalau sama aku mah boleh, aku juga bilang boleh, apa aja boleh ya. Gitu. Boleh Bu ya. Boleh berarti ya. Oke. Ada lagi dok, wow. Dan ini dok, Mam Vince Saratu, katanya setara apa aja, misalnya dok, kalori yang cocok untuk ibu hamil. Gimana, maaf? Kalori apa aja dok yang setara untuk ibu hamil?
Kalori, oh berarti mungkin makanan ya. Sebenarnya Mams gak usah pusing masalah kalori. Jadi tambahin, jadi makanan misalnya 3 kali sehari. Kita tambahin aja 1 kali makan lagi gitu asupan makanannya. Sebenarnya gak usah terlalu mikirin kalori. Kita lihat aja berat badan. Kalau misalnya yang bagus itu naik. Kalau dari berat badan tuh nanti ada 3 kategori kan ya, ada berat badan yang underweight atau kurus, berat badan normal, sama berat badan yang overweight. Kalau dia berat badannya kurus, dia bisa naik 10 sampai 15 kilo dalam 9 bulan ya Mams ya. Kalau misalnya dia berat badannya, berarti yang kurus itu dia boleh naik sebulannya sekitar 2 sampai 3 kilo gitu. Kalau misalnya berat badan normal, BMI-nya normal, dia boleh naik sampai 10 kilo juga, 10 sampai 15. Kalau yang underweight itu 15 sampai 20 boleh naiknya ya. Kalau yang normal berarti dia naiknya 1 sampai 2 kilo sebulan gitu Mams ya. Jadi kalau yang overweight atau obesitas naiknya selama 9 bulan itu hanya boleh 7 sampai 10 kilo. Jadi sebulan maksimal 1 kilo naik berat badan kalau yang BMI-nya overweight. Jadi kalau misalnya kalori, pusing kan kalori harus ada timbang-timbangnya, nggak usah mikirin kalori, lihat aja berat badannya gitu, naiknya berapa kilo sebulan gitu. Yang bagus sih semua makanan insya Allah boleh. Asal jangan mentah aja, jangan alkohol ya pasti ya, jangan alkohol, jangan mentah, kurangin kayak kafein, kurangin junk food, kurangin yang red gitu. Paling. Apalagi nih Tegem? Ada lagi dok. Mudah-mudahan cukup ya. Kalau ibu hamil muda boleh minum soda kan ya dok ya? Tapi kan kalau misalnya nih kayak aku punya teman waktu itu suruh NST karena si bayi kenapa ya waktu itu suruh NST lah ya, terus pas di NST si bayi terus udah gitu bayinya tuh tidur, jadi di NST itu nggak ada gerak gitu kan. Nah, teman aku tuh disuruh minum apa ya biar ngebangunin yang manis-manis gitu, itu benar ya dok ya? Itu benar. Jadi memang kalau misalnya yang manis-manis itu dia Halo? Teh? Ya. Oh, iya benar. Kalau misalnya pada saat NST itu ada disuruh yang manis-manis, benar. Karena kan asupan gula yang sederhana itu langsung masuk ke bayinya. Daripada misalnya kita makan nasi nih, makan roti, makan tepung-tepung, itu nanti harus dicerna dulu baru masuk ke bayi gitu. Kalau gula yang manis, es krim itu memang langsung ke bayinya gitu. Teh manis gitu. Gitu. Berarti banget ya dok ya, sama ke janin ya dok ya? Iya. Biar ya dok ya. Ini tuh aku yang nge-like apa Tegem ya? Tegem? Aku nge-like nggak sih? Enggak, di sini lagi. Enggak ya? Iya. Terus lanjut. Ada apa lagi? Oh ini banyak banget ini. Ada dari Mam Vera Arsyid. Dok, sudah telat haid sekitar 1 minggu dan tes pack hasil positif jelas. Kira-kira sudah bisa cek dengan USG belum ya dok untuk memastikan? Berarti Mam Vera ini udah telat haid 1 minggu, tes packnya udah positif jelas. Nah, gimana berarti dok? Kalau telat haidnya 1 minggu, kemungkinan kan usia kehamilan masih 5 minggu nih. Kalau 5 minggu sih kita bisa kelihatan tapi lewat transvaginal ya Mams ya. Jadi USG-nya kemungkinan lewat bawah. USG-nya masuk ke vagina, nggak nyeri kok. Pasti langsung ditanya nyeri nggak? Nggak, insya Allah nggak nyeri, cuman nggak nyaman gitu ya. Udah boleh di USG, cuman memang masih 50-50 sih, bisa kelihatan atau enggak. Mungkin tunggu seminggu lagi ya biar pasti insya Allah kelihatan kalau emang hamil gitu. Oke, untuk Moms ditunggu seminggu lagi ya, biar pas kantongnya ya dok ya? Iya, biar jelas. Oke, ada lagi dok. Dari Moms Velia Natasha.
Dok, apakah boleh KB saat hamil usia muda pada trimester pertama? Oh, maksudnya cek HB ya, Mams ya? Dok, apakah boleh cek HB saat hamil di usia muda di trimester pertama? Justru bagus banget ya, Mams Velia, kalau misalnya mau cek darah dari awal trimester pertama itu memang disarankan gitu. Jadi kita bisa lihat apakah Mams ada anemia dari awal, karena kalau sudah terdeteksi dari awal bisa kita obatin dari awal, dan itu nanti hasil ke bayinya ketika lahir lebih baik gitu. Kalau mau dicek dari awal bagus, boleh gitu ya. Oke, bagus berarti ya. Tapi ini ya dok ya, kalau HB itu dia berlakunya 7 hari dari pengambilan sampel kan ya dok ya? Gimana? Kalau masa berlaku itu berlakunya berapa lama? Nah, sebenarnya yang idealnya, teorinya, HB itu dicek setiap 3 bulan sekali. Tapi kalau misalnya memang yang paling resiko itu pada trimester kedua dan trimester ketiga gitu. Jadi memang kalau misalnya saya sih saran untuk cek lab memang kalau trimester 1 bisa, alhamdulillah ya. Maksudnya kan kita kan keterbatasan dana segala macam. Mungkin diceknya mulai dari trimester 2 nggak apa-apa. Kalau trimester 1 bisa ya alhamdulillah gitu. Trimester 2 dan trimester 3 karena HB itu secara teori bagusnya diceknya 3 bulan sekali gitu. Bagusnya gitu, gimana dok? Bagusnya 3 bulan sekali, tapi kalau misalnya tidak bisa 3 bulan sekali, bisa trimester 2 dan trimester 3 gitu. Pas mendekati ya dok ya? Ya. Oke, gitu ya Mam. Ada dok, masih ngantri. Nanti ya, ada. Kalau nggak kejawab nanti ke Cikutra aja ya, kita ngobrol. Ya, nanti Mams kalau ada yang puas, terus pengen tanya lebih jauh, ayo datang ke sini. Iya. Dari Mom Legita Heriani, dok kalau lagi hamil sering pusing, kenapa ya? Hormon ya dok? Nah, sering pusing ini kita harus lihat dulu. Sering pusingnya, lihat dulu dari tensinya. Biasanya kalau tensinya rendah, suka pusing. Biasanya kalau tensi itu bagusnya kan 120/80 itu normal ya. Kalau nantinya ibu tensinya 90/60 ya mungkin pusing gitu. Terus kita juga bisa lihat dari apakah ibu anemia atau enggak. Nih, ini yang paling sering pada ibu hamil itu terjadinya anemia kekurangan zat besi. Nah, kalau anemia juga gejalanya lemah, letih, lesu, pusing gitu. Ya, coba dulu ya itu coba dicek dulu Bu, karena sering pusing juga nggak bagus, berarti kan ibu kurang oksigen ya. Kalau ibunya kurang oksigen nanti bayinya juga kurang oksigen gitu, jadi dicek juga ya, coba ditensi dulu aja yang paling sederhana. Iya, kurang lebih begitu ya Mak. Mudah-mudahan dapat membantu pertanyaan atau unek-unek ya dok ya. Iya. Krisna Kurnaesi katanya, saya mau tanya, saya kan mau lahiran Desember, tapi sekarang sakit selangkangan, apa? Kemungkinan kalau udah, berarti kan ibu udah masuk ke trimester 3 ya. Kalau trimester ketiga, ini anak keberapa nih Bu? Anak ke-1 atau anak kedua? Biasanya kalau anak ke-1 lebih kerasa karena bayinya mulai turun pada saat trimester ketiga, jadi sakit selangkangan gitu ya. Terus gejala lainnya tuh ada sakit pinggang, itu mah karena perutnya membesar gitu. Kalau sakit selangkangannya masih bisa tidak tanpa obat, tapi masih bisa ditahan, tidak mengganggu aktivitas, masih normal Bu. Itu karena pergerakan bayi udah mulai turun ke bawah gitu ya. Oke, jadi ada lagi nggak gitu mungkin? Udah apa? Udah waktunya ya dok. Berarti bayinya udah mau turun ya dok ya? Iya benar. Ada dok. Ada dari
Bentar dok. Banyak yang love dok. Iya ya. Aku juga nggak kelihatan. Ini dok kos banyak. Iya. Ada dari sejawat kita dok. Dari Helin Restu. Dari siapa? Mau nanya. Iya. Helin. Dari Helin. Dok, mau nanya kalau sakit tulang di trimester tulang paha di trimester 1 apa atau karena kurang gerak katanya gitu dong. Teh Helin, aku kasih taunya nanti ya besok. Enggak, aku kasih tahu. Jadi kalau sakit tulang paha di trimester 1, sakit tulang paha ya. Mungkin karena otot ya, kalau sakit tulang paha ya, bukan karena kurang gerak sih. Kalau Teh Helin mah wae meureun ya. Teh Helin mah ada kesana kesini. Pegel kali ya. Coba kalau sakit-sakit sendi-sendi atau tulang itu coba kalsiumnya gimana, minum susu gimana, minum susu enggak, sama coba minum asupan kalsium dari awal kalau emang udah mulai kerasa sakit gitu ya. Takutnya kalsiumnya karena kalau hamil itu kalsiumnya banyak dipakai nih. Kalau banyak dipakai dan asupan kalsium kita nggak cukup, nanti kita diambilnya dari tulang. Jadi malah takutnya nanti ada kropos segala macam. Makanya kenapa selalu dikasih asupan kalsium ibu hamil itu, karena kalsium pada ibu hamil itu memang sangat berkurang gitu. Gimana lagi? Ada lagi Teh? Ada dok dari El Santika. Dok, kalau semenjak hamil seneng banget makan yang pedas, bahkan sampai pedas banget. Itu gimana ya dok? Kalau nggak pedas kurang nafsu makan, gitu katanya. Dan emang enak dah pedas mah, aku juga enak mau. Jadi kalau pedas tuh boleh. Sebenarnya kalau nggak ada masalah sama lambungnya, kalau ibunya nggak punya mah, boleh makan pedas mah gitu. Tapi ya jangan sampai mencret-mencret gitu, jangan sampai bikin gastritis atau mahnya kambuh gitu ya Bu ya. Tapi jangan seblak bakso tiap hari juga ya Bu ya. Itu nutrisinya dipertanyakan kayaknya. Ya dok, berkaitan dengan aku mau tanya, itu mitos atau fakta dok? Kalau banyak makan pedas katanya ininya sariawan katanya. Itu gimana dok menanggapi itu? Sebenarnya mitos atau fakta ya, bisa fakta juga sih. Jadi kan kalau pedas itu, jadi dia itu kan panas ya, menyebabkan panas. Jadi dia itu sebenarnya jadi luka sih. Sariawan itu karena luka, karena panasnya itu gitu. Kalau misalnya itu karena panas, tapi bisa juga mitos Teh. Jadi ini jawabannya dua-duanya bisa. Jadi mitos kenapa? Karena pedas itu sebenarnya cabai ya, mengandung vitamin C ya. Nah dia itu justru kalau sariawan kan katanya kurang vitamin C. Nah harusnya enggak gitu. Jadi mitos dan fakta itu masih kita pertanyakan ya. Bisa dua-duanya soalnya. Kita masih ini dok, ada dari Mams Velia Natasha. Di usia kehamilan ini kalau untuk hubungan diperbolehkan nggak dok? Nah untuk berhubungan, Mams jangan khawatir ya, insya Allah boleh kalau memang tidak ada gangguan pada kehamilannya. Jadi kalau nggak ada ngeflek, nggak ada mules-mules, nyari perut, berhubungan boleh ya, nggak apa-apa. Daripada nanti masa 9 bulan bapaknya nggak dikasih ya, kasihan. Boleh Mams ya, jadi boleh gitu. Berhubungan boleh, asal jangan ada gejala ngeflek ya. Kalau ngeflek ya jangan dulu kontrol ya. Kalau ngeflek kontrol ke dokter kandungan gitu. Aduh maaf ya, aku mah coba dirasa-rasain. Dicoba dirasa-rasain dulu. Ada kram-kram gitu ya dok ya. Kapan aja boleh gitu ya. Boleh gitu, mangga. Banget nurutui dok ya seueur. Dok, Alhamdulillah.
Nurika Hayu 1, wajib nggak dok imunisasi TT untuk ibu hamil? Kalau TT ibu hamil itu sebenarnya program pemerintah ya. Jadi kita bilang wajib. Sebenarnya apa sih gunanya? TT itu dia untuk mencegah tetanus. Sebenarnya kalau mams yakin tempat bersalinnya bersih, itu sih dibilangnya tidak usah TT. Tapi kan kita nggak pernah yakin 100% ya. Jadi ya saya mendukung program pemerintah. Jadi boleh imunisasi TT ya. Gitu. Oke. Boleh berarti ya, masih diperbolehkan. Dan bagusnya di usia berapa minggu dok? Barangkali ada moms yang masih terkecoh atau masih belum tahu bagusnya imunisasi TT di usia berapa minggu? Sebenarnya sih di trimester 1 ya, cuman kalau misalnya trimester kedua, trimester 3 juga belum, ya nggak apa-apa sih di imunisasi TT gitu. Lebih cepat lebih baik lah, kan karena dia butuh antibodi untuk dibentuk ya, untuk biar tidak terjadi tetanus gitu. Gitu Tegem. Kalau nggak puas mah, ayo ke KMC lagi ya. Terus promosi ya. Dok, kita sapa dulu ini para mampu gabung di live IG Mutiara Ciputra. Kehamilan di trimester 1 dan tanda awal kehamilan. Kita tadi IG live start dari jam 3 sampai sebentar. Menit lagi ke tadi. Ayo Mams yang masih mau tanya-tanya sama Dokter Elsie, mumpung Dokter Elsie-nya lagi kita culik di sini. Biasanya juga nggak ada gawe cerah. Dok, lanjut lagi ya dok. Ini ada masih Mam Ristanti Marta Eka nih dok, mau tanya lagi. Kan tadi kan saya lagi promil waktu bulan Juli. Udah konsultasi, udah USG transvaginal. Kira-kira yang berikutnya pemeriksaan apa ya dok? Lagi promil katanya dok, dari Juli. Lagi promil ya. Jadi kalau bulan Juli berarti udah 3 bulan ya, Mams ya. Berarti kemungkinan ini kalau sama saya, kalau ibunya masih muda, mungkin kalau nggak ada masalah pada saat USG, ini lagi disuruh lifestyle. Jadi gaya hidup sehat dulu. Kemungkinan 3 bulan memang kontrol lagi aja ibunya ya. Nanti mungkin kalau misalnya ini pemeriksaan lanjutnya ada analisis sperma pada bapaknya karena ini. Jadi kalau misalnya hamil, saya kalau ke pasien sih sering bilang kalau hamil itu berdua kan ya teh, nggak mungkin dong perempuan hamil sendiri, pasti harus sama laki-laki ya, sama suaminya. Nah jadi suaminya juga harus diperiksa. Jadi punten ya, maksudnya istilah nggak bisa hamil atau mandul itu bukan cuma pada perempuan, tapi pada laki-laki juga. Jadi laki-lakinya harus diperiksa, itu analisis sperma. Kalau mamsnya nanti bisa diperiksa namanya HSG ya, hysterosalpingografi. Jadi kemungkinan sekitar diperiksanya itu analisis sperma dan HSG, dan juga USG transvaginal lagi kemungkinan. Nanti kita lihat di indung telur dan juga rahimnya gitu. Selama 3 bulan ini gaya hidup sehat apakah ada perubahan atau enggak, seperti itu. Oke. Jadi kontrol lagi aja. Iya teh? Iya dok. Oke. Mam tadi kurang lebih seperti itu penjelasan dari Dokter Elsie tentang promil. Kalau kurang paham, nanti bisa ketemu langsung sama Dokter Elsie di sini ngobrol-ngobrol ya, Mams ya. Ini ada dari Mam Irfani Martanti, sehat-sehat ya Bu Dokter, katanya dok. Amin, ya Allah, doain ya terus sehat. Dok, ada dari Mam Sofi Fauziah. Dok, wajar nggak sih semenjak hamil bawaannya ngantuk terus? Atau ada faktor dari apa ya? Apa yang kita makan? Hamil pertama dan kedua sekarang gitu katanya rasanya. Ngantuk terus katanya dok semenjak hamil.
Nggak apa-apa, ya Bu. katanya. Orang makanan kah? Normal itu. Jadi kalau ngantuk terus, kalau ibu hamil tuh kan kalau istirahat emang semester ketiga. Udah sakit sana sini gitu, mau baring ke kanan salah, ke kiri salah gitu ya. Jadi memang kualitas tidurnya nyaman nggak gitu, 8 jam sehari nggak. Kalau nggak 8 jam, sering bangun-bangun jangan istirahat lebih nyaman kayak gitu, nggak masalah lah, istirahat lebih banyak aja. Dok, Pegeng, nge-lag, masih loading nih. Ya ampun. Ya Allah, ini lagi seru banget. Iya. Gimana? Udah sampai mana ini? Masih nge-lag. Tadi sampai apa ya tadi? Tidur ya, ngantuk udah. Normal Bu, normal ya. Ini Ibu Irfani teh. Bu Irfani, oh iya. Di klinik Mutilasi Putra bisa suntik tete? Bisa. Mau sama dokter boleh. Kita sama bidan. Iya, insya Allah nggak sakit. Ya. Insya Allah. Karena penuh dengan cinta. Penuh dengan bismillah dulu gitu. Apalagi? Iya, ada dari Mam Satyava 2211. Dok, 36 week udah boleh induksi alami kah? Nah, 36 minggu belum boleh sayang ya, jangan dulu. Jadi 36 minggu tuh masih dianggap prematur. Sudah boleh lahir itu di atas 37 minggu ya. 36 minggu jangan. Nanti aku yang pusing. Gitu. belum ini ya dok, belum cukup bulan ya Mams ya. Belum cukup bulan ya. Seminggu lagi Mams ya, sabar ya. Biasanya dok, kalau misalnya nih bahas ngomong-ngomong tentang induksi, batas usia berapa dok? Boleh induksi atau misalnya itu? Jadi kalau misalnya induksi alami ya, induksi alami itu berarti mules alami. Jadi induksi alami itu apa sih? Berhubungan ya, berhubungan seksual, dikeluarin sperma bapaknya itu di dalam vagina ibu, itu induksi alami. Ya itu sudah boleh mulai dari 37 minggu sebenarnya, karena udah cukup bulan ya dari 37 minggu ke atas, 37 sampai 41 minggu. Kalau sudah 40-41 minggu, itu bayi sudah terlalu lama di dalam rahim. Itu sudah kita bikin induksi buatan. Nah, itu nanti harus kontrol biar dokter kandungannya yang melakukan induksi buatan dari 40-41 minggu itu teh gitu. Oke dok. Bentar dok. Dok, ada titipan pertanyaan dok dari teman aku Riandra 230110, katanya, dok, apa betul KB merusak hormon katanya? Terus KB yang dianjurkan apa berarti katanya gitu? Apa gimana KB? Apa betul KB itu merusak hormon? Kalau iya, yang dianjurkan baiknya pakai alat kontrasepsi apa? KB itu merusak hormon. Jadi KB itu kan ada KB hormonal, ada KB alat ya, bukan non hormon gitu. Kalau KB-nya yang hormonal, dia memang bukan merusak sih, dia siklus hormonnya itu dibuat supaya tidak hamil, bukan merusak sih. Kalau misalnya KB yang non hormonal itu bisa seperti KB IUD atau yang spiral gitu, tapi sekarang udah nggak ada sih spiral, yang IUD gitu pasang. Sebenarnya bukan merusak sih, tidak merusak tapi mengotak-atik lah hormonalnya gitu. Siklusnya yang siklusnya diubah sama KB hormonal itu, KB yang pil, suntik 1 bulan, 3 bulan, nah gitu. Kalau nggak mau KB yang hormonal berarti pasang IUD.
4D ya dok ya. Jadi kalau hormonal itu kembali lagi ke cocok nggak cocok di tubuh kitanya ya dok. Iya benar. Gitu ya. Ada Ini lagi dok. nih ya teh. Kalau nih dok, misalnya nih apa sih? Kita tuh pengen tahu jenis kelamin si baby nih dok. Itu bisa dilihat di usia berapa minggu, kemudian cocoknya untuk 4D di usia berapa minggu dok? Jadi kalau misalnya untuk 2 dimensi atau untuk 2 dimensi ya, kalau USG bisa dilihat lebih jelas itu 20 minggu sebenarnya, dia di atas 20 minggu udah kelihatan jelas. Tapi kalau misalnya sebenarnya mulai dari 12 minggu juga udah mulai kelihatan kalau yang kelihatan gitu, tergantung posisi. Tapi kalau 20 minggu ke atas memang harusnya sudah jelas gitu, tergantung posisi juga sih teh. Kalau untuk 4D disarankan dari kisaran yang paling jelas banget tuh 27, dari mulai 27 minggu ya. Kalau sampai 36 minggu juga kelihatan sih, tergantung posisi gitu ya. Kalau mau 4D nanti janjian ya sama aku. Di kita mah 4D boleh kapan aja ya dok ya, tidak dijadikan. Iya, tapi tergantung posisi ya, tergantung posisi. Bismillah, aku juga kalau mau 4D bilang dulu tergantung posisi dedenya bayinya, bisa kelihatan atau enggak. Dok, dokter tuh selain di sini prakteknya di mana aja sih dok? Boleh disebutin barangkali mamsnya nanti kalau misalnya nih ancang-ancang di kita kan di sini pro normal ya dok ya, kan otomatis kegawat daruratan. Kalau di kita kan ada rujukan ya dok ya, barangkali nanti mamsnya berpikir ada diskusi sama suami, oh iya harus ancang-ancang kan kemana itu kan harus dibicarakan dari sekarang ya dok ya, dari mulai benar. Mohon rencana kelahiran harus dibicarakan biar jelas, nanti nggak kaget gitu kan, mau kemana bingung gitu. Kalau aku di prakteknya alhamdulillah di Rumah Sakit Al Islam Soekarno-Hatta, dan kalau klinik satu lagi di Klinik Fatimah Ujung Berung, satu lagi Klinik Mutiara Ciputra ya, insya Allah. Gitu. Dan alhamdulillah ya dok ya, dokter tuh banyak fansnya di sini. Banyak fansnya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bener kamu mah. Nanti bisa booking jadwalnya dokter Elsie di sini. Untuk booking biasanya di kita ada H-3 karena kalau hari H jarang ada yang kebagian karena udah pada booking di hari-hari sebelumnya gitu. Dokter Elsie dari jadwalnya ada, nanti tinggal DM aja ke sini, bisa ke IG kita ya dok ya. Oh ini yang belum kejawab mangga nanti tanya aja ya. Sebentar lagi, jawab 3 menit lagi. Boleh. Gimana dok? Ada 2 pertanyaan lagi deh dok. Ini dari Mam Intan Nyersa. Dok, 12 week kalau minum susu, tapi rutin minum Volamil Jonio, amankah dok? Atau harus dicoba lagi minum susu nanti di trimester 2? Ya, nanti minum susu penting ya Bu ya. Kalau misalnya saya juga bilang sih kalau minum susu di trimester 1 masih mual, coba susunya apa aja dulu. Yang penting dapat kalsium gitu. Susunya, tapi susunya yang matang ya, jangan susu yang murni mentah gitu, jangan. Susunya nggak usah susu hamil nggak apa-apa, mau susu UHT juga boleh. Tapi susu hamil paling bagus sih, dia nutrisinya paling banyak. Nanti dicoba lagi ya, harus dicoba trimester kedua, trimester ketiga coba lagi minum susu gitu. Kayaknya ini ada yang ini teh yang Ibu Vincent 1. Mana dok? Dok, saya pengen promil. Yang mana dok? Dok, saya pengen promil. Kira-kira step apa saja yang harus dilakukan? Garis besarnya dulu aja dok, biar nggak terlalu ngeblank pas nanti datang ke Mutiara Ciputra. Yang di atasnya Ibu Intania Rasa. Oh. Aku jawab aja ya.
Kalau Ibu pingin promil, nanti konsultasi dulu ya Bu ya, datang aja dulu ke Cikutra, konsultasi nanti kita ngobrol dulu. Saya harus tahu dulu kenapa Ibu kira-kira ke arah mana nggak bisa hamilnya seperti itu. Nanti kita kasih tahu next stepnya apa. Jadi memang step pertamanya konsul dulu, kita ngobrol dulu sama saya ya kenapanya gitu. Kenapa Ibu nggak hamilnya ke arah mana nih gitu. Nanti next stepnya dari saya akan dijelaskan. Gitu Bu, palingan konsul aja dulu, datang aja ke Cikutra ya. Iya, kalau mau promil, mau konsultasi apapun bisa datang ke klinik Mutiara Cikutra, telepon call centernya di H-3 kalau bisa, karena jadwalnya padet banget ya Dok ya. Aduh, enggak, datang aja. Dengan terbuka lah ya, ayo gitu. Siap, ada ya. Dok, ini Moms and Fitria. Dok, mau bertanya, apakah benar jika ingin mempunyai anak tapi masih belum dikasih? Apakah benar jika ingin punya anak tapi masih belum dikasih? Salah satunya ada faktor dari berat badan ya. Mau bertanya. Dok, ya. Gimana Dok? Ada nggak? Jadi dari faktor berat badan iya betul gitu. Jadi berat badan yang obesitas atau overweight juga memang nggak bagus untuk program hamil. Kalau yang underweight juga nggak bagus Bu. Jadi semua yang berlebihan atau kekurangan itu nggak bagus ya. Normal. Jadi memang ada faktor satunya gaya hidup sehat yang pertama kali diterapkan untuk program hamil gitu. Jadi mending dikonsulin dulu aja ya Dok ya. Iya, tapi memang ada faktor, ada pengaruhnya gitu. Memang berpengaruh. Gitu. Apalagi nih? Oke Dok, kayaknya pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab semua. Mungkin sudah terjawab semua. Nah, sampai jam berapa sih Tuhan? 1 jam. Dokter, kita sudah hampir lewat 5 menit. Alhamdulillah. Baik para moms, mungkin IG live dari kami berdua, Dr. Elsie Nur Anggraini SPOG dan Bidan Gema atau yang sering disapa Bidan GG ini dicukupkan sampai sekian dulu. Mungkin next kita akan bahas lagi tentang beberapa masalah atau sharing kehamilan dan kandungan ya Dok ya, kebidanan dan kandungan. Siap. Misalnya kalau misalnya ada yang kurang puas dengan jawaban-jawaban dari kami, atau pertanyaan yang belum terjawab, tapi tadi sih udah dilihat udah hampir terjawab semua, moms bisa datang ke klinik Mutiara Cikutra, Jalan Cikutra nomor 115. Kalau untuk pemeriksaannya bisa via call center ya Dok ya. Nanti jadwalnya moms bisa ke IG kami di sini. Oke, Dokter, maaf mengganggu waktunya ya Dok. Enggak ganggu, seneng. Iya, terima kasih waktunya. Sampai ketemu lagi besok ya Dok ya. Dokter. Iya, insya Allah. Oke, kita tutup ya Dok. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam, Dokter.